Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih masuk tentang turunan trigonometri, bentuk yang aturan rantai. Aturan rantai di sini gimana? Jika di trigonometrinya fungsi trigononya ada pangkat, terus di pangkatnya juga ada sudut yang harus kita turunkan. Jadi nanti ada tiga kali kita menurunkannya. Pertama pangkat, sudah pangkat trigononya, terakhir sudutnya. Jika kalau tulis misalnya ambil bentuk fungsi fx-nya adalah sin, berarti misal di sini kita punya sin pangkat n f g e, maka f aksennya turunannya f aksen x-nya n kita kalikan ke depan n dikali sin pangkatnya dikurang 1 ge. Sudah itu turunan sinus adalah kosinus G. Terakhir turunan dari G aksen E. Nah berarti kita tiga runtutan. Pertama pangkat, sudah pangkat tadi. Trigonometrinya, sudah trigonometri adalah sudutnya. Berlaku juga untuk kosinus, tangen, seken, koseken, dan kotangen. Biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Yang contoh soal yang pertama, di sini punya fungsi fx sama dengan 2 sin pangkat 4 5 dikurang 3e. Pertanyaannya, tentukan f aksennya atau turunan pertamanya. Berarti jika kita turunkan, maka f aksen x-nya langkah awal apa tadi? Ini kita turunkan dulu, kalikan ke depan ya. Berarti 2 kali 4 sin pangkatnya jadi berapa? 4 kurang 1 3. Di sudutnya kita tulis ulang, itu fungsi gx dikali turunan sinus. Turunan sinus apa? Cos. Cosinus 5 dikurang 3x. Terakhir turunan 5 min 3x. Apa turunan 5 min 3x? Turunan 5 0, turunan min 3x minus 3. Sekarang tinggal kita susun dulu f aksen x. Tandanya dulu positif, positif, negatif, maka negatif. 2 kali 4 8, 8 kali 3 24 sin pangkat 3 5 dikurang 3x dikali cos 5 dikurang 3x. Ingat minus 3 nya bukan dikalikan dengan sudut ya, tapi ke depan. Nah sampai sini sebenarnya turunannya sudah selesai. Tapi kalau di pilihan ganda maka belum ada di option. Ini belum sederhana, kita sederhanakan kembali. Untuk menyederhanakannya kita buat f aksen min 24 kita bagi 2 dulu. 24 bagi 2 berapa? 12. Min 12 dikali 2 sin 5 dikurang 3x dikali cos 5 dikurang 3x. Nah sin di sini kan pangkat 3, sedangkan ini baru 1. Berarti kurang berapa sinusnya pangkatnya? 3 kurang 1 2. Berarti kurang sinusnya pangkat 2 5 kurang 3x. Di kelas 11 kita sudah belajar tentang sudut ganda. Nah ini ada 2 sin x cos x. Ada masih ingat apa rumusnya? Catatannya di sini. Sin 2x itu sama saja dengan 2 sin x cos x. Nah maka nilai yang ini sama saja dengan sin 2x atau 2 alfa. Alfanya apa? 5 kurang 3x. Maka hasilnya f aksen x-nya minus 12 sin 2. Alfanya apa di situ? 5 dikurang 3x dikali sin kuadrat 5 dikurang 3x. Lanjut, maka f aksen x-nya min 12 sin 10 dikurang 6x dikali sin kuadrat 5 dikurang 3x. Nah biasanya kalau di pilihan ganda sudah selesai, tapi esai pun
diusahakan sampai bentuk ini bentuk paling sederhananya. Ini adalah contoh dari soal yang pertama. Kita akan masuk contoh soal yang kedua. Ada fungsi Gx, misalnya di sini. Apa fungsi Gx-nya? Cosec pangkat 3 4x. Nah, ada kosekan pangkatnya 3. Berarti yang ditanya juga sama, G aksen juga. G aksen X-nya apa? Berapa? Maka kita turunkan G aksen X sama dengan pertama pangkat kita akan ke depan, di sini angka 1 yang tidak ditulis, berarti 3 cosec pangkatnya jadi berapa? 2 dikali 4x. Turunan cosec. Turunan cosec apa? Cosec kotangan negatif, tapi negatif cosec. Nanti cosec 4x dikali kotangan 4x. Terus turunan 4x apa? 4. Tinggal kita kalikan, maka G aksen X-nya min positif ketemu negatif, ketemu positif negatif. 3 kali 4 12. Cosec kuadrat dikali cosec pangkat 1. Cosec pangkat 4. Pangkat berapa? 1, 2 tambah 1 3. Cosec pangkat 3 4x dikali kotan 4x. Nah, ini adalah turunan dari kosekant pangkat 3 4x. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal bentuknya seperti ini, D per dx sin kuadrat x dikali cos 2x tambah 3. Nah, bentuknya D per dx. D per dx itu sama saja kita akan mencari turunan yang di dalam kurung terhadap x. Berarti kita turunkan saja. Nah, di sana sin kuadrat dikali, berarti bentuk perkalian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah baca bentuk perkalian pakai permisalan. Kita misalkan dulu. U-nya apa? Sin kuadrat x. Nah, ada pangkatnya, berarti U-nya untuk mencari turunannya pakai aturan rantai. Maka U aksennya 2 naikkan ke depan 2. Sin pangkatnya jadi 1. Turunan sin apa? Cos x. Turunan x 1, tidak usah ditulis. Lanjut, sedangkan V-nya apa? Cos 2x tambah 3. Maka V aksennya turunan cos 2x tambah 3. Ini 2x tambah 3 turunannya apa? 2. Turunan cos minus sin. Maka min 2 sin 2x tambah 3. Ini adalah nilai U aksen V dan V aksen. Apa rumus F aksennya? U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Lanjut, tinggal kita substitusikan. U aksennya apa? 2 sin X cos X dikali V cos 2x tambah 3 ditambah V aksennya apa? Minus 2 sin 2x tambah 3 dikali U sin kuadrat X. Lanjut, nah tadi sudah dibahas di sudut ganda. Apa rumus 2 sin X cos X? 2 sin X cos X itu adalah sin 2x dikali cos 2x tambah 3, positif ketemu negatif, negatif 2 sin 2x tambah 3 dikali sin kuadrat X. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang ketiga. Kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini ada soal agak beda sedikit. Y sama dengan cos 90 derajat X ditambah V. Berapakah turunannya? Nah, ini tidak ada pangkat. Berarti kita hanya aturan rantainya terhadap sudutnya saja. Yang ditanya juga sama, Y aksen saja. Maka turunannya Y aksen sama dengan turunan cos apa? Min sin
90 derajat X ditambah V dikali turunan sudutnya 90 derajat X, apa turunannya? 90 derajat. Oke, lanjut. Maka Y aksen negatif atau positif? Negatif 90 derajat sin. Ini disusun V berapa? 180 ditambah 90 derajat X. Di kelas 10 kita sudah belajar sudut berelasi. Masih ingat catatannya? Jika sin 180 plus alfa, maka jadinya 180 plus alfa itu di kuadran 3. Sin di kuadran 3 bernilai negatif. Negatif sin alfa. Jika cos 180 tambah alfa, maka jadinya negatif cos alfa. Nah, ini juga berarti alfanya apa di sini? 90 derajat X. Tinggal kita masukkan Y aksen sama dengan min 90 derajat dikali sin 90 derajat X. Dikali minus ya, jadi minus. Min ketemu min apa? Plus 90 derajat sin 90 derajat X. Atau bisa dirubah dalam bentuk V 90 derajat itu V per 2 sin V per 2 X. Nah, inilah jawaban paling sederhana dari contoh soal yang keempat. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.